Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas arah market kripto atau aset-aset digital. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu nih, di mana sekarang ini tanggal 3 bulan Agustus hari Rabu. Nah, untuk kondisi market sekarang udah mulai renyah nih ya, kelihatannya udah mulai hijau karena kemarin itu kebakaran banget gitu, udah mulai merah-merah kemarin. Udah sedikit shock lah gua ya, tapi ya ini udah ada pemulihan lah walaupun memang sedikit nih. Untuk Bitcoin dia sekarang naiknya memang tipis ya, 0,73%, namun di sini dia sudah berada di harga 23.000 dolaran. Ethereum pun naik 3 persenan ya walaupun kemarin turunnya 6% gitu, tapi di sini ada sedikit pemulihan. Bahkan Ethereum klasik dia naiknya 9,33%. Dan di sini ada beberapa altcoin yang terseret oleh arus Bitcoin jadi naik-naik gitu ya. Cuman di sini Solana ya karena adanya peretasan atau hacker gitu ya. Makanya di sini dia merah sendirian nih. Oke, jadi langsung saja nih yang bakalan gua bahas sekarang itu adalah mengenai konflik antara Cina dan Taiwan. Wow. Karena di sini ada salah satu orang itu yang berkomentar, "Bang, tolong bahas market kripto dong karena memang sekarang ada konflik nih antara Cina dan juga Taiwan. Akankah berdampak terhadap market kripto atau aset-aset digital? Tolong dibahas." Oke, di sini gua mungkin tidak terlalu banyak tahu ya antara konflik Cina dan Taiwan. Cuman ya melihat dari, peperangan kemarin antara Rusia dan Ukraina itu berdampak gitu ya kepada aset-aset kripto lah atau aset-aset digital gitu. Sedikit banyaknya jelas ini terdampak gitu ya dari peperangan. Ini Rusia dan Ukraina aja belum selesai gitu ya peperangannya, belum ada perdamaian lah, cuman agak sedikit mereda, tapi di sini ada susulan lagi nih konflik Cina dan Taiwan. Sebetulnya gini, secara data, secara artikel yang telah gua baca-baca, Cina dan Taiwan ini sebetulnya sudah ada niat gitu ya untuk perdamaian gitu. Cuman ya si Presiden Cina yang bernama Xi Jinping pun intinya di situ dia memberikan syarat dan ketentuan terhadap negara Taiwan gitu. Intinya ada beberapa yang harus dijalankan langsung apabila Taiwan ingin berdamai dengan Cina. Cuman ini yang bikin panas sekarang itu gara-gara satu hal ini aja sih ada satu hal. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, jadi, konflik antara Cina dan juga Taiwan sebetulnya itu udah mereda dan itu kasusnya udah lama banget gitu ya. Ini memanas kembali, nah gara-gara ada hal seperti ini nih, kita bacakan dikutip oleh Beijing.com. Xi Jinping mengeluarkan peringatan keras atas kunjungan Pelosi ke Taiwan. Mereka yang bermain api akan dibinasakan olehnya. Wow, apa nggak keras ini kritikan dari kepresidenan Cina yang bernama Xi Jinping. Jadi di sini tuh Xi Jinping sebelumnya telah berkomunikasi, secara virtual ya, namanya komunikasi pasti virtual gitu ya, melalui telepon atau video call, intinya komunikasi lah. Itu pada hari Kamis selama 2 jam 15 menit. Nah, intinya, Xi Jinping itu memperingatkan atau memberitahukan kepada kepresidenan Amerika Serikat yang bernama Joe Biden gitu, siapapun yang bermain api itu akan terbakar. Makanya kau handle gitu ya, Joe Biden kau handle ya, orang-orang besar di negara Amerika Serikat jangan dulu berkunjung ke negara Taiwan. Dan di sini mereka yang bermain api akan dibinasakan oleh Xi Jinping. Wow, keras banget ini ya dari Xi Jinping, memang dia orangnya saklek gitu ya, kalau saklek lah, oh iya bahasanya saklek lah gitu. Nah di sini Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden dan Presiden Cina yang bernama Xi Jinping berbicara satu sama lain secara virtual pada hari Kamis dalam panggilan 2 jam 15 menit. Apa yang terjadi? Pemimpin Cina menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang diklaim Cina sebagai miliknya menurut Kementerian Luar Negeri Cina. Jadi di sini nih ya, ini yang gua bahas barusan di atas gitu ya. Jadi kepresidenan Joe Biden, presiden Amerika Serikat itu telah berkomunikasi dengan presiden Cina yang bernama Xi Jinping dan itu cukup lumayan lama, 2 jam 15 menit pada hari Kamis gitu ya. Dan di sini apa yang akan terjadi nih ketika memang pemimpin dari Cina yaitu Xi Jinping ya, presiden Cina, dia telah menyatakan keprihatinannya ini sungguh sangat diprihatinkan ya. Artinya
untuk apa kita berbicara selama 2 jam 15 menit kalau memang ujung-ujungnya anggota DPR Amerika Serikat yang bernama Nancy Pelosi tetap berkunjung ke Taiwan gitu. Jadi sama aja bisa dibilang menurut Xi Jinping itu ini hanya kita berbicara itu pepesan kosong saja gitu. Gua capek-capek ngomong 2 jam 15 menit, tapi Joe Biden tidak bisa menghalanginya gitu untuk anggota DPR Amerika Serikat yang bernama Nancy Pelosi yang berkunjung ke negara Taiwan. Intinya seperti itulah apa yang dikatakan oleh Xi Jinping nih. Mereka yang bermain api akan binasa karenanya, kata Kementerian Luar Negeri Cina mengutip Xi kepada Biden dalam panggilan kelima mereka sebagai pemimpinnya. Nah, jadi ini udah jelas-jelas Xi Jinping itu saklek banget terhadap Joe Biden gitu ya. Mereka yang bermain api akan dibinasakan gitu. Jadi di sini benar-benar nih, ini gua rasa antara Cina dan Taiwan sebetulnya ini udah mereda, ini memanas lagi karena memang adanya kunjungan anggota DPR Amerika Serikat yang bernama Nancy Pelosi ke negara Taiwan. Jadi secara tidak langsung pemikiran Xi Jinping nih salah satu, presiden negara Cina, dia timbul gitu ya, rasa kecurigaan, pemikiran negatifnya timbul. Kira-kira ada rencana apa nih anggota DPR Amerika Serikat berkunjung ke negara Taiwan, sementara ini ada konflik gitu ya. Apakah dia akan menjual senjatanya gitu ke negara Taiwan gitu, atau mungkin, dia akan memprovokasi antara Taiwan dan negara Cina gitu supaya terus-terusan berlanjut. Nah, jadi gara-gara inilah intinya makanya konflik Cina dan Taiwan, sekarang itu timbul lagi memanas. Dan gue rasa untuk Cina dan Taiwan ini memang kasus lama dan itu tidak akan, sepanas atau se-hot apa yang kita perkirakan lah ya. Dan gue rasa ini ujung-ujungnya yang bakalan konflik besar ketika memang nggak bisa diperingatkan gitu adalah Cina dengan Amerika nantinya gitu. Ini menurut gua sih ya dan, semoga saja gitu tidak ada, konflik yang berkelanjutan antara Cina dan juga negara Amerika Serikat. Dan di sini nih ada sebuah, artikel juga gitu, Cina ingin reunifikasi damai dengan Taiwan. Tapi nah, di sini kalian bisa melihat ya, ini udah ada rencana lah secara tidak langsung karena di sini dikutip pada tanggal 30 Juli, bulan kemarin tuh tahun 2022. Jadi sebetulnya Cina dan Taiwan itu sudah mempunyai rencana untuk perdamaian gitu, walaupun ini memang, konflik wilayah gitu ya antara negara Cina dan Taiwan itu kan dekat ya, seperti Indonesia dengan Malaysia lah, ini bisa dibilang rival gitu satu sama lain ingin, memperdebatkan wilayah ya kurang lebih seperti itu dan di sini tetapi dia sudah mempunyai rencana untuk perdamaian. Seorang pejabat tinggi Cina yang bertanggung jawab atas urusan Taiwan mengatakan Beijing masih mencari reunifikasi damai dengan Taiwan. Tapi Beijing memperingatkan orang-orang di Taipei agar tidak mengendalikan kekuatan asing untuk mencari kemerdekaan. Nah, jadi di sini ada syarat dan ketentuan ya dari pihak negara Cina. Apabila memang ingin berdamai dengan Cina gitu ya, negara Taiwan ingin damai dengan Cina, diharapkan jangan mengandalkan kekuatan orang asing atau pihak-pihak dari luar gitu ya untuk mencari kemerdekaan. Nah, ini sebetulnya rencana udah bagus gitu ya antara Taiwan dan Cina ini akan berdamai gitu ya. Cuman satu gitu yang diminta oleh presiden Cina yang bernama Xi Jinping ini jangan mengandalkan, kekuatan dari luar gitu ya untuk sebuah kemerdekaan ya. Cuman, di sini ada aja gitu ya, malah didatengin oleh anggota DPR Amerika Serikat gitu. Nancy Pelosi ngapain gitu datang. Padahal ini kalau misalkan tidak datang tuh anggota DPR Amerika Serikat, ini kemungkinan tidak akan memanas gitu, ini tidak akan meluap lagi ya gara-gara hal seperti itu ya. Akhirnya timbul pikiran negatif dari si Jinping gitu. Dan di sini pun Wang Yang, pejabat peringkat keempat dalam hierarki Partai Komunis Cina mengeluarkan peringatan tersebut ketika kekhawatiran konflik militer antara Cina dan Amerika Serikat memuncak setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi berencana berkunjung ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Nah, jadi di sini udah ada peringatan gitu, ini udah diwanti-wanti lah ya oleh pejabat peringkat keempat nih dalam hierarki Partai Komunis Negara Cina gitu yang bernama Wang Yang. Dia telah mengeluarkan, peringatan seperti gitu ya, seperti demikian lah peringatannya. Ini akan, diwanti-wanti ketika memang Ketua DPR Amerika Serikat ini tetap ngotot gitu, tetap untuk melanjutkan perjalanan atau kunjungan kepada negara Taiwan. Dan ini kemungkinan gara-gara kunjungan tersebut ke pulau yang memiliki pemerintahan itu ini akan memuncak gitu ya, situasi akan semakin memanas nih antara Cina dan Amerika. Itu sih yang gua khawatirkan itu bukan antara Cina dan Taiwan. Kalau Cina dan Taiwan itu udah lama lah kasusnya, tapi ini yang terbaru yang makin panas itu malah jadi Cina dengan Amerika, bukan Cina dengan Taiwan. Yang kurang lebih seperti itulah. Ini udah ada beberapa peringatan gitu, dari Presiden Cinanya langsung yang bernama Xi Jinping, bahkan di sini pejabat peringkat keempat pun gitu ya, ini udah turun tangan juga, udah memperingatkan gitu. Tapi di sini ya tetap kekeh gitu ya, tetap
ya nggak dihiraukan lah peringatan-peringatan, seperti itu gitu oleh warga negara Amerika Serikat, terutama nih untuk anggota DPR Amerika Serikat yang bernama Nancy Pelosi. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mungkin buat teman-teman juga nih apabila penyampaian gua kurang jelas gitu, apa yang gua sampaikan tidak masuk, tidak tercerna oleh teman-teman, ya silakan kalian, cari-carilah untuk informasi-informasi, ya tinggal klik Google aja gitu ya, carilah informasi-informasi antara Cina dengan Taiwan. Itu sebetulnya, kasus sudah lama gitu ya. Konflik itu tuh udah lama karena ya di Taiwan itu banyak pabrik-pabrik besar gitu, seperti Samsung itu adanya di Taiwan ya mungkin, kenapa Cina tetap ngotot gitu mengkonflikkan hal-hal seperti itu ya karena ingin menguasai, ya tahu sendirilah Cina itu, orangnya gimana ya bisa dibilang serakah lah. Buktinya kita aja dulu hampir sempat konflik ya antara Indonesia dengan Cina gara-gara Natuna gitu. Nah, apalagi ini yang berdekatan sekali gitu antara Cina dengan Taiwan ya itu udah bisa dibilang, itu mah kasus lama lah ya, udah lama banget gitu ya. Cuman menurut gue ini yang bakalan makin panas itu antara Cina dengan Amerika Serikat ya, semoga aja ini nggak terjadi gitu ya, konflik ataupun, permasalahan seperti ini tidak berkelanjutan nih, tidak dilanjutkan lah oleh negara Cina terhadap negara Amerika Serikat. Karena ini, pasti akan berdampak juga gitu terhadap market kripto. Sekarang aja ini masih ngap-ngapan gitu ya untuk bisa pulih. Ditambah dengan isu-isu seperti ini gitu ya, gua harap buat teman-teman juga ya intinya lebih berhati-hati dulu aja gitu ya. Ya walaupun memang bulan Agustus ini tidak ada rapat The Fed gitu, tapi ini malah, satunya hilang tambah lagi satu gitu ya, intinya seperti itulah. Oke mungkin ini aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.